Wahyu 7. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu, 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Gad, 12.000. Dari suku Asyer, 12.000. Dari suku Naftali, 12.000. Dari suku Manasye, 12.000. Dari suku Simeon, 12.000. Dari suku Lewi, 12.000. Dari suku Isakar, 12.000. Dari suku Zebulon, 12.000. Dari suku Yusuf, 12.000. Dari suku Benyamin, 12.000. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadamu, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Oke, saya tampilkan
Wahyu yang ke-6-nya ya. Mulai dari ayat ke-9 ya. Sebentar, tadi udah selesai belum ya pembacaannya ya? Udah ya tadi ya? Nah, saya lagi persiapkan yang lain soalnya. Ya, kita buka Wahyu 6 ayat 9. Lihat ya, meterai kelima. Ya, sudah selesai tadi deh, kalau nggak selesai baca sendiri. Wahyu ke-6 ayat 9. Anak domba membuka meterai yang kelima. Aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan yang benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, pakaian pesta ya. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara, mengumpulkan buah-buahnya. Ya, yang mentah apabila digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagian gulungan kitab digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa. Semua budak serta merdeka bersembunyi di dalam gua-gua, bangker-bangker itu ya, dan celah-celah karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang, runtuhlah menimpa kami. Sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Saudara, itu dalam meterai 1, 2, 3, 4. Meterai yang kedua itu antikristus menyatakan dirinya, saudara ya. Kita ini sekarang ada di meterai pertama, di mana Israel itu nggak ada yang bisa mengalahkan Israel. Damai yang luar biasa di Yerusalem. Ya, nanti kita masuk meterai yang kedua. Ya, meterai yang kedua, di mana antikristus menyatakan dirinya. Meterai yang kelima, mulai aniaya terhadap antikristus, saudara ya. Kita pernah buka ini ya, timeline akhir zaman ya. Ini 6 meterai. Lihat, meterai yang pertama, damai di seluruh dunia. Nanti kita semua ada microchip ya. Sebentar lagi microchip ya. Jadi jangan takut dengan microchip. Microchip itu bukan antikristus ya. Tetapi di meterai yang kedua ya, meterai yang kedua inilah nanti ada perang dunia ketiga, di mana microchip itu nanti dibajak sama orang Islam atau sama siapapun, ya pokoknya nanti dibajak, diboikot, dan seluruh dunia chaos. Keuangan dunia, perekonomian dunia kacau, saudara. Lalu mereka saling curiga menyurigai, terjadi perang, damai diambil dari muka bumi. Lalu masuk meterai ketiga, resesi ekonomi. Ya, kalau Anda lihat meterai kedua, ya ini adalah musuh-musuh Israel. Nanti akan musuh-musuh Israel yang selama ini tiarap, saudara, yang pura-pura berdamai dengan Israel. Tiba-tiba mereka menyatakan dirinya dan Israel mulai ya di dalam ketegangan lagi. Selalu fokusnya Israel ya. Lalu meterai ketiga terjadi resesi ekonomi. Ya, ada resesi ekonomi karena perang yang berkepanjangan yang seluruh dunia perang. Bahkan Indonesia, ya. Kenapa? Karena chaos. Ekonominya chaos semua. Wah, pokoknya dulu-duluan ya kan. Dan antikristus sudah menyatakan dirinya. Dan Anda tidak akan bisa transaksi kalau Anda tidak menjadi Islam, saudara. Kalau itu kan judulnya adalah apa? Ekonomi syariah. Nah, tetapi sebelum itu nanti akan terjadi penuaian besar-besaran di Indonesia. Di mana penuaiannya yang di Indonesia? Di sini saya tunjukkan. Ya, inilah di antara ini dengan ini. Dan dunia.
Di antara ini ya, saudara ya. Islam tiarap saat ya. Ini sekarang ini Islam sudah tiarap. Ya, tadi sudah ditunjukkan ya. Ini flyernya Islam ini ya. Ya, mereka bilang apa? Mereka mintanya ini ya, did you think that we had created you in play without any purpose that you would not be brought back to us? Lalu dia lihat ya, pendidikan itu, kesehatan, anak-anak semuanya ya, sia-sia kalau tanpa cinta katanya dia, saudara ya. Cinta gundurmu peyang, saudara ya. Nah, maunya begitu ya. Pokoknya semuanya harus ada cinta di rumah. Wah, ini kasih bagan yang aneh-aneh beginilah ceritanya ya. Nah, bikin yang ini kalau anda baca anda kan nggak akan ngerti saudara ya, nggak akan ngerti what is your goal, yang mana saudara bingung mau kematian ya kan atau apa, pokoknya ada cinta ada keterkenalan mau yang mana nih ya kan. Mereka bikin yang aneh-aneh karena mereka ini bagian yang membingungkan saudara ya, ini adalah bagian yang membingungkan bagaimana cara mencapai cinta itu. Karena Allahnya tidak pernah membuktikan bahwa Allahnya mencintai manusia. Lalu bagaimana kita mau jadi meneladaninya? Apa teladan apa? Teladannya Muhammad kawin sama Aisyah. Kan begitu saudara ya. Ya kan? Makanya kan ini kan absurd. Apa yang mau diteladani dari cintanya Allah Islam? Tidak ada. Adanya teladannya Muhammad ngawini Aisyah saudara sama ngorokin orang-orang kafir. Tapi apa teladan Yesus? Kalau kita punya standar teladan, kalau tidak sama dengan Yesus, berarti kamu bukan pengikut Yesus. Perang salib itu bukan pengikut Yesus, udah jelas. Ya kan? Yang kita lihat, kalau dari pemuka agama, ya dari Mother Teresa, dari Paus Francis, dan dari Joseph Paul Sang, Anda bisa melihat hidup yang sederhana, dan bagaimana kita menyampaikan cinta kasih kita kepada dunia. Ya kan? Wah sombong Pak, lu bukan sombong, ayatnya jelas. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Seorang hamba Tuhan harus berani berkata, ikutilah teladanku. Ya, harus berani ngomong, ikutilah teladanku seperti aku ikuti teladan Kristus. Kalau kamu tidak berani ngomong begitu, saya nggak tahu kamu ini hambanya siapa. Kalau kamu hamba Tuhan Yesus, kamu harus berani bilang, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Tuhan Yesus. Itu saudara ya. Nah, jadi orang-orang Islam kita off 1 bulan, dia mulai bagi-bagi lebaran aktif ya, mulai penginjilan. Kalau kita nanti penginjilan di Sepoi, kita bagi-bagi makanan, kita akan tarik orang-orang ya yang dari Grotemak buat makan di tempat kita. Ya, saudara yang mau bergabung, mau kirim makanan, mau kirim apa dengan senang hati. Jangan bekas saudara ya. Sorry, kita tidak terima barang bekas. Kasih yang baru saudara, makanan yang baru. Ya, kalau mau kasih bawakan baju-baju bekas boleh, karena itu udah mulai masuk musim ini ya, udah mulai anginnya kencang ya di sini ya. Anda bawa jaket apa sekalian buat dibagi-bagi, tapi jangan yang jelek, jangan yang sobek-sobek. Sorry ya saudara ya, kalau sobek-sobek kita tolak, jangan ya, jangan menghina kita lah, jangan menghina orang-orang ini. Kita kasih yang bagus, yang terbaik, ya. Nah kita balik lagi ya. Ini, ya. Jadi kita ini nanti ada di masa Islam itu tiarap. Kenapa? Udah nggak berani. Di Indonesia saja udah lihat ya, konversi di hati mereka, kedatangan paus itu udah bikin semua pemuka agama Islam kejang-kejang, dan orang-orang Islamnya sendiri sudah di hati mereka sudah terkagum-kagum dengan paus. Ya, kita setel lagi videonya sedikit ya, saudara ya. Kita setel lagi videonya sedikit. Ya. Ini saya cepatkan videonya ya. Bagaimana seorang paus membawa damai, seorang hamba Tuhan itu harus membawa damai. Mana Muhammad bisa bikin damai? Mana ada negara perang Muhammad bisa bikin damai, saudara? Nggak ada. Kalah sama Paus Francis. Ya, negara perang bisa dihentikan perangnya gara-gara dia. Ya, itulah pembawa damai. Itulah yang disebut dengan anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut dengan anak-anak Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya. Balik lagi. Kita ada di sini ya.
Jangan takut dengan microchip, ya. Jangan takut. Tapi jangan andalkan microchip. Karena microchip itu nanti akan dihajar runtuh semua perekonomian dunia itu runtuh. Itu mungkin di zaman saya sudah tua nanti, umur 70 tahunan, umur 60, 70 tahun ya terjadinya. Tapi sebentar lagi dunia akan akan dituai. Ya, sekarang pun saya sedang menuai Eropa. Ya, itu jatah sudah ada porsinya masing-masing. Itu ada bikin yayasan Damar Kasih, Damaris, Agios, Ubun Pagi, supaya kita siapkan kirbat yang baru, saudara. Untuk Anda bisa menuai. Bergabunglah dengan yayasan-yayasan kami, saudara ya, Damar Kasih, Hagios, Ubun Pagi, Damaris, ya. Anda bisa berdonasi, ya, supaya Anda bisa diberkati. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, serius saudara ya. Kalau hartamu ada pada orang miskin, hatimu ada di sorga. Makanya menabung ya di Damaris, di Damar Kasih, dan di Hagios Embun Pagi. Supaya tidak ada orang miskin di tengah-tengah kita. Dan kemudian saudara, kita ada, ini ya saudara ya, kita ada proyek Eropa, ya, untuk membangun Eropa. Ya, Anda ingin memberkati proyek Eropa, Anda bisa langsung transfer ke rekening kita yang ada di Belanda, atau Anda bisa lewat Damar Kasih, masuk kode 77. Ya, masuk ke Damar Kasih dengan kode 77. Itu benar ya, kita menggarap dengan serius ya, keuangan segala macam kita bertanggung jawab dan kita dengan serius. Ya, laporan keuangan PDF statementnya Hagios Belanda, ya kita forward ya ke pengurus tim Project Eropa yang ada di Indonesia. Jadi saya terbuka dengan keuangan. Ya, saya kasih PDF-nya, saya perlihatkan untuk tim bendahara yang ada di Indonesia ya, tim Project Eropa itu. Ya, itu saya kasihkan ke Bu Marjuni. Nanti kalau yang ada yang berkepentingan tentunya ya, nanti Bu Marjuni dan tim bendahara ya Bu Lianti, ya Pak Steven, Bu Mantu bisa lihat nanti ya, dan yang lainnya ada beberapa lagi tadi ya, tidak sebutkan saya satu-satu. Termasuk Pak Dr. Yuwono, bisa lihat ya, bisa ngecek. Cuman jangan disebar-sebarkan kemana-mana, karena itu kan uang yang besar dan pemakaian yang ini ya, itu hati-hati bisa salah paham nanti. Tapi kita buka, keuangan kita terbuka ya. Nah, kita akan skip meterai 2, 3, dan 4 ini ya, tapi kita akan masuk di sini saudara. Disinilah antikristus akan terang-terangan mempersekusi. Ya. Kalau di meterai yang kedua, antikristus itu mulai menyatakan dirinya, tapi di meterai yang kelima itu benar-benar dicengkram dunia oleh antikristus. Anda hanya bisa menggunakan syariah Islam di seluruh dunia. Ya. Dan kalau Anda tidak mau dikasih tanda, ya meterai, syahadat Islam, Anda akan dibunuh, dipenggal kepalanya. Ya. Dan terjadi pembantaian orang Kristen besar-besaran di seluruh dunia. Itu di meterai kelima. Ya, ada di Wahyu 6, ya. Ayat 9 sampai selesai. Pembantaian Kristen besar-besaran. Tadi Anda juga membaca di dalam Wahyu 7, orang-orang dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa, mereka ada di kaki, di bawah mesbah di sorga. Mereka sedang menanti Yesus datang ke dunia untuk menghakimi dunia ini. Ya, mereka menantikan Yesus datang supaya apa? Supaya antikristus ini dikalahkan. Di meterai yang ke-6 terjadi bencana yang luar biasa di seluruh dunia, saudara ya. Tetapi orang yang tidak punya tanda meterai di tangannya, coba kita buka ya di dalam Wahyu ke-13 ya. Nih, mana tadi? Benar ya, di Wahyu sebentar, tadi mana tadi ya? Nah ini ya,
Maka ya Wahyu 14 itu sama dengan tadi ya, Wahyu 6 tadi ya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak hentinya disiksa, yaitu mereka menyembah binatang serta patungnya itu, barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Siapa yang menuruti perintah Allah? Yang dimaksud adalah orang Yahudi. Siapakah iman kepada Yesus? Orang-orang Kristen. Ya. Ya, hati-hati di Wahyu 14 ini. Seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh-rubuh Babel kota besar itu telah memabukkan segala bangsa. Ya, seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan anak-anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti disiksa. Ya, akan terjadi bencana alam yang luar biasa nih ya. Aku melihat seorang malaikat terbang. Ya, takutlah karena Allah muliakanlah dia. Ya, sudah rubuh-rubuh Babel. Ini terjadi bencana besar di seluruh dunia ya, saudara ya. Ya, Wahyu 7 ini sama dengan Wahyu 14 ya tadi saudara ya. Ada 100 dan aku melihat Wahyu 14 ini adalah deskripsi detail dari Wahyu 7. Aku melihat anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka, di dahinya tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya, nama Yesus dan nama bapaknya ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Ini ya, mereka menyanyikan nyanyian baru, terus seterusnya ya. Nah ini saudara. Jadi nanti ketika di zaman antikristus, Anda tidak perlu takut. Karena ada bencana yang lebih mengerikan. Yaitu perang biologis, perang nuklir, Anda lari, nggak apa-apa. Yang tidak boleh Anda menyangkal. Ya, kayak saya ini kan lari dari kejaran orang-orang Islam. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menyangkal, saudara. Ya, jangan kau sangkal. Nah, bagaimana sekarang? Lihat ya, kita kembali ke sini. Dari nanti akan terjadi, ya, akan terjadi bagaimana orang-orang Islam akan banyak sekali datang kepada Tuhan Yesus. Jadi sudah terjadi ya di Iran ya di awal tadi ya. Nah, kita setel lagi ya sedikit videonya ya yang di Iran tadi. I think there's an awakening, as I said, that's taking place across the Muslim world. Schenck states that Tide Ministry radio broadcasts are. Ini mulai dari ini ya. See the growth of the church, they certainly see Christian evangelism as a form of dissent. We have heard multiple stories this year of a Bible study, a home church being raided. Everyone there is photographed, everyone there is questioned, but then the leader of the meeting is held onto. They are arrested, they are detained, they are put in prison. Moreover, Nettleton contends family members and friends are more tolerant than the government about leaving Islam. They're kind of have the attitude of, hey, if you found something that works for you, if it's Jesus or if it's atheism or if it's whatever, if it works for you, I know Islam doesn't work. So I'm happy you found something that works. Well, I think it's what's happening there is actually representative of what's happening in the Islamic world. Don Schenck serves as executive director of the Tide Ministry. He explains how Muslims are experiencing dreams and visions, leading many to find purpose and a different understanding of God. We get responses from listeners who say, now I understand that God loves me. I always thought that God wanted to punish me. And I think there's an awakening, as I said, that's taking place across the Muslim world. Schenck states the Tide Ministry radio broadcasts are receiving positive responses in Afghanistan, where the Taliban pose great danger for those seeking information from secret Christians within the country. There's a lot of suspicion if I'm going to meet with these people and share that I'm now a believer. Apa bedanya orang Kristen yang di daerah Afghanistan yang dicari-cari dengan orang Islam yang dirahasia di Eropa? Orang Islam yang di Eropa yang dirahasia adalah orang-orang yang membahayakan jiwa orang lain, yang siap membunuh orang-orang kafir. Sementara orang-orang Kristen yang di Taliban ini adalah orang-orang
yang penuh dengan cinta kasih yang mau berbagi makanannya bagi tetangganya, saudara. Jahat sekali ini Taliban ini ya. Dan di Iran juga sama orang-orang Kristen yang menyembah Yesus yang penuh cinta itu dirahasia. Nggak boleh ada cinta di sana. Tetapi orang-orang Islam yang dirahasia di Eropa adalah orang-orang Islam yang mau ngebom gereja, yang mau ngebom airport, yang mau ngebom mall. Itu yang dikejar sama orang-orang ini. Beda ya saudara ya. Makanya ketika Paus datang ke Indonesia, ya ini ya, serius saudara ya, Tuhan itu kasih tanda loh. Paus datang ke Indonesia ini terjadi murtad besar-besaran orang Islam. Pertanyaannya, apakah kalian gereja siap? Nggak berani kalian gereja. Siapa yang siap? Oh, kalian gereja mata duitan semua yang di Indonesia. Kalau gerejamu sudah siap untuk berdiakonia dan bermarturia dengan berani, gerejamu akan tampung orang-orang ini, saudara. Karena ketika Paus datang, jebret datang itu hatinya orang Indonesia itu ya, sudah jutaan hati orang Indonesia itu murtad jadi Islam, jadi Kristen, saudara. Jutaan Islam ya, jutaan hati orang Islam di Indonesia langsung murtad dengan kedatangan Paus Francis ini. Serius, saudara ya, serius. Bukan murtad jadi Katolik, bukan loh saudara. Mereka nggak urusan Katolik, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Betel, apa Mawar Saron, nggak urusan. Mereka mencari Yesus, ada nggak di gerejamu? Nggak ada, di gerejamu cuma ada limosin dan orang-orang mosin, ya kan? Pendeta-pendeta yang geblek itu, yang hedonisme. Gereja siap enggak? Ini terjadi ya. Tahun 65 sudah pernah terjadi murtad massal. Ya, ketakutan. Orang Islamnya banyak yang jadi Kristen karena ngeliat betapa kejamnya orang Islam membunuh 3 juta orang yang dituduh PKI. Dan orang-orang yang dituduh PKI ini banyak yang mau ke gereja tapi gerejanya takut. Nah, itu. Sekarang terjadi kesempatan lagi. Apakah gereja siap? Kalau gereja siap, kita akan menuai besar-besaran. Saya sudah bilang ya, kalau gereja siap, ini 2024 ini kan Islam ini kan makin habis. Tetapi Indonesia kan menuai apa yang ditabur, kecelakaan, kutuk. Ya, tetapi kalau gereja siap, akan terjadi revival besar-besaran seperti yang saya lihat beberapa tahun yang lalu dalam penglihatan. Dan kedatangan Paus ini adalah suatu pertanda bagi Indonesia. Ayo cepat. Jangan gegeran Trinitas Juanes, gundul peang, saudara. Ayo berdiakonia dan bermarturia. Ya, ayo bagi-bagi makanan dan Anda cepetan. Nanti 2025 mungkin Indonesia bubar, mungkin. Tetapi kalian akan menuai cinta dari surga. Ya. Jadi dengan bubarnya Indonesia itu justru kalian akan menuai cinta dari surga. Dan kemudian kalian akan bersatu kembali, ya, akan disatukan kembali. Ya kita tidak tahu pokoknya seperti apa skenario politiknya. Pokoknya yang akan terjadi adalah penuaian besar-besaran di tengah kekacauan Indonesia yang luar biasa. Kekacauan itu bisa berarti Indonesia bubar, bisa berarti. Tapi kalian akan menuai. Masalahnya kalian siap apa enggak gereja? Kalau pendeta-pendetamu masih pamer harta, tinggalin. Kamu akan masuk neraka bareng sama pendetamu. Pergilah ke gereja-gereja yang macam Bu Marta, Pak Erben, ya. Pergilah ya ke Pak Kasianus Dino yang rajin berdiakonia, saudara. Jangan pergi ke gereja yang pendetanya pakai mobil mewah, pakai barang-barang mahal. Jangan. Pergilah ke gereja yang hamba Tuhannya hidup sederhana. Bukan karena kere, tapi karena memang memutuskan untuk hidup sederhana. Serius saudara ya. Ya serius. Saya tidak main-main. Kalau ini kamu lewatkan lagi, maka kamu tidak punya kesempatan lagi. Itulah sebabnya saya di Belanda, ya kemarin ya beberapa teman, Pak jangan mau cepet-cepet Pak, tidak bisa, kita tidak punya waktu lagi. Saya sudah nunggu 6 tahun, saya tidak bergerak dengan
agresif dengan proaktif. Saya nunggu Tuhan. Begitu timingnya ya. Sekarang ini timingnya saya bilang cepetan kerja cepat. Sekarang kita punya tempat ya. Sekarang kita punya tempat ya, saudara ya. Bentar ya, ada di mana ya? Mesti saya cepat-cepat bergerak, saudara ya. Saya nggak boleh berlambat-lambat. Bentar. Saya tunjukkan ya. Lama benar. Saya tunjukkan kepada Anda ya tempat kita. Saya tunjukkan tempat kita, saudara ya. Ini kemarin ya, kelihatan nggak nih? Waduh, salah ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu ya tempat kita ya. Ini kemarin kita ini ya bikin acara perdana ya, saudara ya, dengan para penginjil-penginjil jalanan ya, dengan timnya kita. Ya, nanti kita Sabtu kita akan penginjilan jalanan lagi. Ya, cepat bergerak dengan cepat sekali ya, saudara ya. Ini acara resminya kita ya, belum saya upload semuanya secara ini ya. Ini dan dari Iria, dari Filipina, dari Suriname, dari Nigeria, ya. Kemudian ada yang dari South Africa ya, dari South Africa juga datang. Terus ada yang dari Suriname, Aruba ya, dari Aruba, dari mana-mana banyak, dari Brasil datang ya, dari Brasil, dari mana-mana saudara datang. Yang ini dari Iran ini ya, Nina ini Iran saudara ya, Nina ini orang Iran, Ninanya kita yang sering ke YouTube-nya kita ya saudara ya. Nah itu ya saudara ya. Ya, supaya ini buat update Anda. Sebentar ya. Entah saya masih punya foto ininya nggak ya bagian depannya. Nah ini ya. Ini kantor kita nih. Dulu kayaknya pernah saya tunjukkan ya saudara ya minggu lalu ya. Ini markas kita di Den Haag ya, di Jan Luykenlaan 92 Den Haag ya, di Moerwijk. Anda yang ada di Den Haag bisa merapat, Anda di Belanda atau datang ke Belanda bisa merapat. Saya setiap hari ada di sini ya. Ini ruang salnya di atas, kita nanti 3 bulan sekali kita pakai ruangan ini ya. Nah, ini kantor depannya, nanti kita kasih stiker ya, Hagios Bible College, Hagios Community Centrum ya. Nah, ini sal yang tadi kita pakai ini ya. Ya. Saya masih, karena kita masih 60%, kita belum boleh lepas salibnya. Saya bukan anti salib, saudara ya, tetapi karena kita sedang menginjili orang-orang Yahudi juga. Orang Yahudi tidak akan datang kalau ada salibnya, saudara ya. Nah, makanya kita mau lepas itu. Tapi kita kan baru penguasanya baru 60%, kita nggak boleh pakai semuanya. Ini kantor kita ya. Saya ada di kantor ini. Ini saya kalau live, kalau siang ada di sini ya. Live-nya siang ini. Ya. Oke, itu laporannya ya, saudara ya, sambil support saudara ya penginjilan untuk Eropa. Kita nanti akan bagi-bagi nasi lagi, saudara ya. Kita akan bagi-bagi nasi. Bagi-bagi makanan di Spoorplein ya, Spoorplein. Saudara yang bisa merapat segera merapat ke sana ya. Hari Sabtu besok kita mulai beres-beres jam 10 ya, kita mulai beres-beres jam 10. Tapi nanti kita mulai aktifnya jam 12 sampai jam 2 harus selesai karena jam 5-nya kita ada fellowship ya. Nah ini saya tunjukkan lagi ya.
kita sudah siap menuai, ya, yang di Eropa ini ya. Ini lihat website kita hagios.nl ya, hagios.nl atau hagios.eu. Nanti akan masuk ke sini Anda. Ya, Anda bisa masuk. Ini aktivitas kita ya, kita banyak baptis orang ya. Anda juga bisa lihat rekening kita ya di Hagios di sini ya, untuk transfer ke Hagios. Lihat, ini kegiatan kita ya, pemuridan ya, dan kita ada penginjilan di jalan. Ini ya. Nah ini ya. Kita nanti besok hari Sabtu di tempat ini lagi ya. Kita bawa gerobak ini nanti ya, bawa gerobaknya kita, karavan kita ya. Nah, ini kita bagi-bagi makanan gitu ya. Nah ini pemuridan kita ya di Jerman. Pemuridan kita di Jerman, ini kalau saya ngajar di Jerman ya. Ini yang kita baptis ya, orang-orang Iran ini ya, udah lama ya. Kita kemarin ya, bulan berapa di Jerman ya, bulan September kita baptis 9 orang, terus kemarin kita baptis Kris ya. Ini belum saya upload di sini ya, yang Kris. Kita ada baptis Kris. Balik lagi saudara, kalian sudah siap belum menuai di Indonesia? Apa gerejamu sudah siap untuk menuai? Kalau gerejamu masih ngurusin bangun gedung yang mewah, masih ngurusinnya ya pamer harta, pamer berkat, cerita khotbahnya tentang berkat terus, ya tentang kesembuhan terus, tentang uang terus, maka gerejamu udah siap. Tapi kalau gerejamu bilangnya, ayo kita menuai, ayo kita bersaksi bagi keluarga kita dan bagi tetangga, bagi teman-teman di kantor, di sekolah, ayo kita memberi makan, Anda siap. Kalau khotbahmu di gereja udah cintanya berkat, ya kepahitan, inner healing, aduh saudara Anda nggak siap. Kalau gerejamu ceritanya adalah selalu, oke, kita menginjil, kita menuai, kita kasih makan, maka gerejamu siap. Itulah ciri-cirinya. Ya, kalau gerejamu mengkhotbahkan tentang marturia, memberitakan Injil dan diakonia, bersedekah, serta selalu hidup kudus, kamu siap. Makanya kita bikin paduan itu, saudara ya. Marturia, diakonia, dan kita ajarkan tentang kekudusan, kita ajarkan juga. Praise and worship-mu adalah untuk penginjilan, bukan untuk cuma hura-hura, sorak-sorai. Ya aku menang ya, Allah bangkit ya, penismu juga bangkit, saudara, ngacengan ya kan. Oh, sorry saudara, saya ngomong kasar ya, alamu bangkit, tapi penismu juga bangkit. Lihat WL-mu ditubruk, kamu tidak siap. Antikristus datang, kamu kelar, saudara. Serius, saya ngomong tidak main-main. Kamu kira saya bercanda. Kamu tidak siap, karena antikristus akan menyatakan dirinya sebentar lagi. Dan persiapan, kita ini adalah seperti 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. Proses sekarang, kamu ngumpulin minyak urapanmu itu dari sekarang. Ya, sebab ketika nanti antikristus datang, Roh Kudus itu diambil dari muka bumi. Tidak ada lagi, kamu tidak akan bisa ngumpulin urapan lagi. Semua orang hidup akan mencari selamat buat dirinya sendiri. Ketika Yesus datang, antikristus datang, kamu baru mau cari minyak urapan, tidak bisa. Seberapa karaktermu dibentuk, seberapa kamu punya cinta yang melimpah, ya minyak urapan itu juga cerita cintanya surga loh, saudara. Roh Kudus ya kan, Allah adalah roh, Allah adalah kasih, ya kan? Seberapa kamu mengumpulkan cinta? Nih, Anda ngerti nggak sih, saudara? Ya. Di dalam Matius 25, ya, ada perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, menantikan, ya, mereka menantikan mempelai kedatangan Yesus. Ya. 5 gadis yang bijak ini mengumpulkan minyak cadangan. Yang ini tidak ada cadangan. Ada minyak tapi tidak ada cadangan.
Ya, apakah minyak? Jadi apakah minyak? Adalah urapan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu? Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tarik, maka Roh Kudus itu yang dimaksud adalah cinta, saudara. Kasih di dalam hidupmu. Bagaimana kamu mengembangkan cintamu sekarang? Kalau kamu tidak punya cinta itu sekarang, tidak mulai kamu kumpulkan pengampunan, kamu ya, maka ketika Antikristus datang, karena Roh Kudus diangkat, makanya Antikristus bisa datang, bisa menyatakan dirinya. Maka seberapa kamu punya cinta, level cintamu ada di mana, ya sudah, kamu cuman itu aja, tinggal itu nanti pelan-pelan habis. Kenapa? Karena pahit sekali hidupnya, saudara. Bayangin ya, tadi kan Marcel nanya, kenapa kita tidak ngelawan? Yang kamu lawan itu ibumu sendiri. Yang nyerahkan kamu itu nanti ibumu sendiri. Yang nyerahkan kamu itu nanti anakmu sendiri. Masa kamu mau lawan? Kamu tega. Hatimu akhirnya pahit, saudara. Dan kamu harus mengampuni. Kalau kamu cintanya nggak melimpah, langsung habis, saudara. Langsung habis. Lalu kamu sadar, ya aku tak mengampuni deh. Bagaimana cara ngampuninya? Nunggu proses lagi. Nggak sanggup, kamu nggak sanggup ngampuni. Yesus datang, kamu nggak punya minyak. Hidupmu sudah di dalam kegelapan. Tapi kalau kamu punya cinta yang melimpah, kamu dikhianati adikmu, dan ibumu sendiri, ya ibumu sendiri pun bisa nyerahkan kamu, hati-hati. Istrimu, suamimu, kakakmu, adikmu, ya kamu seluruh isi rumahmu adalah musuhmu, adalah seisi rumahmu, saudara. Tetapi Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Kalau kamu tidak punya cinta, kamu tidak sekarang kamu mengembangkan cinta itu, kamu tidak punya loh, saudara, nanti. Bagaimana mengembangkannya? Mulailah dengan sedekah. Mulailah dengan diakonia. Sibukkan dirimu dengan diakonia. Kalau kamu tidak bisa aktif, kamu tidak punya waktu, kamu kasih uangmu ke Damaris. Tapi lebih bagus lagi kamu lakukan dengan tanganmu sendiri. Ya bagus lagi kamu, waduh tapi kurang banyak Pak. Ya udah kasih Damaris, dan kamu tetap lakukan, kamu tetap tiap Sabtu kamu bikin sendiri, tiap hari kamu bikin sendiri. Tapi waktumu tidak keburu dan uangmu banyak, kamu kirimkan ke Damaris. Karena apa, saudara? Selain perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh, bahwa kamu harus mengembangkan cintamu dimulai dari sedekah, ada perumpamaan talenta. Ya. Wih, serem ya, saudara ya. Ada perumpamaan talenta. Ya, Matius 25 juga, saudara. Ya kan, tentang talenta. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang punya talenta 5, dia jadi 10. Yang 2 jadi 4, yang 1 disimpan. Ya, yang 5 jadi 10, ya, artinya apa? Uang, talenta ini kan uang, saudara. Dia kembangkan uangnya untuk sedekah. Dia sedekah, ini disimpan. Enak aja, saya yang kerja, dia yang makan. Nggak usah, miskin nggak usah. Lalu Tuhan datang, kenapa kamu nggak kasih ke dia? Nggak mau. Karena kan Tuhan kan jahat, saya yang kerja, kamu yang ngambil. Sementara yang 10 talenta, diberi 10 kota. Karena kamu saya kasih kepercayaan 10 talenta, kamu bersedekah, kamu kembangkan itu. Maka ketika Yesus datang, kita diubah dalam tubuh kemuliaan, ya kan? Ya kan?
1 Korintus 15 ayat 52 kan, kita semua kan dirubah dalam sekejap mata kan, dengan tubuh kemuliaan. Lalu tubuh kemuliaan ini kita akan memerintah. Seberapa kamu kembangkan talentamu, itu kamu diberi kuasa situ, saudara ya, diberi kuasa itu untuk memerintah. Ya, atas orang-orang yang sedekah itu, saudara, yang kamu kasih sedekah itu. Seberapa banyak kamu bersedekah. Itu cerita talenta. Kalau kamu tidak bersedekah, maka kamu simpan buat dirimu. Harus, nggak ada waktu Tuhan, aku sibuk sekali. Kirim uangmu, jangan kamu simpan. Nanti kamu berdosa. Tapi kalau kamu kirim uangmu ke Damaris yang mau bersedekah, kirim uangmu ke gereja-gereja yang berdiakonia dengan rajin, maka kamu tidak akan dimarahi sama Tuhan. Ya, ya kan saudara? Itu kan cerita. 1 tentang 5 gadis baik, bijak dan 5 gadis bodoh, yang kamu harus mengumpulkan cinta di dalam hidupmu. Yang berikutnya adalah perumpamaan talenta, di mana kamu harus kembangkan. Talenta itu bukan bakat nari, bakat nyanyi, main tamborin, main musik, bukan. Itu uang untuk bersedekah. Ya, kamu jangan pikir itu talenta itu main musik. Gundulmu peang itu pendeta-pendeta itu kan maunya supaya kamu punya talenta main musik di gereja ya. Waduh, saudara, itu sudah mendunia teologi. Main musik di gereja adalah talenta. Talenta gundulmu peang. Bukan itu, pendeta ngawur itu yang ngajarin itu. Bu Marta jangan ngajarin lagi, ya, ini punya talenta main musik Pak. Jangan ngomong begitu lagi Bu Marta sama jemaat. Talenta itu adalah uangmu. Talenta itu ya uang. Bukan talenta main musik. Dikembangkan 1 talenta, 5 talenta, dia punya talenta main musik, berkhotbah ini. Bukan. Talenta itu uang yang kamu harus kembangkan, kamu investasikan kepada orang-orang miskin, kamu tabur talenta itu, investasikan supaya yang 5 jadi 10. Karena barang siapa menabur dia menuai. Kamu makin menabur, kamu makin diberkati, dan kamu tabur lagi makin berkati. Akhirnya Tuhan bilang, dah kamu pegang 10 kota. Khotbah ini tidak akan dikhotbahkan di gerejamu, saudara. Tidak akan. Besok mungkin Bu Marta akan khotbah ini. Pak Herben besok khotbah ini. Tapi gerejamu tidak akan khotbah ini. Karena talenta ceritanya uang, bukan main musik. sampai akhir dipakai sama dunia ya. Apa namanya? Talent, apa namanya? Got Talent, British Got Talent, Indonesia Got Talent, Amerika Got Talent, ya kan? Talent, ya kan? Akhirnya kan ini kan menjadi sebuah ungkapan umum. Bukan, saudara. Bukan. Talenta itu bukan talenta main musik, talenta nyanyi, talenta ngentut. Bukan, saudara. Talentanya ngentutan, Pak. Ngentutnya bisa merdu sekali, Pak. Dut, pret. Bukan, itu bukan talenta. Ngawur kamu. Talenta itu adalah uangmu yang kamu sedekahkan, kamu tabur, kamu investasikan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Aduh, ini gereja-gereja syok dah. Ya Ben, saudara, gimana? Nggak sadar-sadar. Apalagi, saudara. Tuhan Yesus juga kasih cerita tentang bendahara yang licik, saudara. Bendahara yang curang. Namanya apa, saudara? Bendahara. Siapa bendahara? Kamu dan saya adalah bendaharanya Tuhan. Tuhan ya berikan berkat melalui Anda dan saya. Ya. Tetapi kita curang. Berkat itu kan kalau kita berdoa, Bapa kami di sorga, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Tapi kamu dan saya curang. Kita ambil lebih dari cukup, dan kita tidak pernah bagi ke orang lain. Karena kita janjinya secukupnya, dan Tuhan tidak pernah ngasih pas-pasan, selalu kasih lebih dari cukup.
itu artinya berkatnya itu punya orang lain. Kamu harus kasihkan, kamu harus kelola, kamu harus manage. Tapi kamu curang, kamu ambil buatmu, diambil semua, saudara. Kamu ambil buat dirimu sendiri. Akhirnya Tuhan bilang, udah tak pecat aja. Kalau dipecat artinya apa, saudara? Mampus kamu dipecat jadi bendaranya Tuhan. Mati. Sebelum kamu mati, saudara. Karena kamu pasti mati. Ketahuan kamu ya, rakus curang. Ya, lalu kamu bilang, mengemis aku malu, mencanggul aku tak bisa. Benar enggak? Kamu mau jadi kere. Mengemis aku malu, mencanggul aku tak bisa. Kamu apa lagi, saudara? Maka kamu akan datangi kepada orang yang utang minyak dan orang yang punya hutang gandum, minyak dan gandum, saudara. Ya kan? Sama saja gandum ini cerita tentang diakonia. Ya, kamu bikin surat hutang, dirubah surat hutangnya. Ya kan? Udah kamu bikin surat hutang, kamu sekian saja surat hutangnya ya. Gandum, ya kan? Artinya bendahara itu ya, dia bukan cuman mencurangi pajak, bukan. Kamu surat hutang itu udah. Lalu kan defisit kan, ya kamu yang nomboki. Supaya kamu diakui, oh iya orang ini pernah berdiakonia, ya kan? Minyak ini cerita tentang apa? Tentang kesaksian hidupmu, saudara. Balik lagi marturia dan diakonia. Kamu ya harus lakukan kepada orang-orang ini untuk bermarturia dan berdiakonia. Jadi bendahara ini yang sudah terlanjur curang, bagikan kecurangan itu, kamu bikin surat utang. Kamu nomboki nanti. Kamu yang nomboki ke bosnya. Artinya kamu bayarin. Nggak mungkin surat utang diparau tanpa bayar apa-apa, itu kan tidak ada, saudara. Artinya kamu membagi rezekimu untuk diakonia, gandum dan minyak dan kesaksian dan marturia. Ceritanya itu nggak akan jauh-jauh dari sana, saudara. Ya, bendahara yang tidak jujur ini, selama ini kamu tidak jujur dengan keuanganmu. Kamu mintanya secukupnya, kamu dikasih lebih, tapi kamu makan sendiri semuanya, yang lebihnya kamu tidak dipakai untuk berdiakonia. Kamu disuruh mengelola keuanganmu, saudara. Makanya kamu harus menghapuskan surat utangnya orang lain. Utang gandum, diakonia, sedekah, dan utang minyak, marturia, cintamu. Kamu saksikan cintamu itu, saudara. Kamu siap enggak? Sudah 3 perumpamaan ya. 5 gadis yang baik, 5 gadis yang bijak, dan 5 gadis yang bodoh. Perumpamaan talenta, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kamu tidak akan bisa lari dari sini, saudara. Dikejar kamu sama Tuhan. Karena karena pakaian pesta, ya. Pakaian pesta adalah kain lenan putih. Apakah kain lenan putih perbuatan baik orang-orang kudus, perbuatan benar orang-orang kudus? Apa itu dikayosune? Buahnya selalu sedekah. Jadi pakaian pesta kain lenan putih itu bukan kamu bikin pesta yang kayak Iin Cipto Bahtera bikin, bukan, saudara. Yang meko-meko harganya 3 juta, 13 juta, itu buang duit. Karena kita disuruh pakai pakaian pestanya adalah pakaian lenan putih. Semua martir itu dikasih pakaian lenan putih. Kamu harus bersedekah. Semua revival di muka bumi ini, semua kebangunan rohani di muka bumi ini, selalu disertai dengan memberi makan. Dari Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, kasih makan. Kamu cerita tentang revival manapun, kebangunan rohani manapun, selalu cerita ngasih makan, kecuali Pensacola Toronto Blessing. Karena itu bukan kebangunan rohani yang sebenarnya. Ya, itu hanya pertunjukan drama sandiwara. Sebuah
yang kamu kira gegap gempita gereja KKR apapun namanya, yang tidak disertai dengan diakonia dan marturia di jalan-jalan, maka itu hanyalah sebuah panggung sandiwara. Hati-hati saudara. Gerejamu mungkin bikin musik yang gegap gempita yang luar biasa, tapi tidak ada diakonia dan marturia, maka gerejamu hanya panggung sandiwara. Hati-hati, nanti kamu akan dibikin sandiwara sama setan. Welcome in the hell. Ya kan? Ya saudara ya. Oh aduh, Tuhan Yesus memberkati. Jam berapa ini? Pas ya, 1 jam. Oke, mungkin 1-2 pertanyaan. Atau kalau ada pengumuman boleh ya. Kalau ada pengumuman boleh. Ini ada Brad nanya nih ya, Pak bagaimana cara benar-benar bisa mengampuni. Nah ini saudara ya, ini penting nih. Bagaimana cara mengampuni, ya kalau kita sudah mengampuni nanti bisa ingat lagi. Ya pasti ingat, itulah salibmu. Kamu sudah mengampuni, ya kan? Tapi kan kamu ingat lagi kan? Ayo siapa yang mengampuni nggak ingat, bohong. Musuhmu ya berbuat sesuatu yang tidak baik kepadamu, lalu ada aku ampuni. Kamu ingat nggak? Ingat. Sakit nggak? Sakit. Itulah salib. Kamu bilang lagi, aku mengampuni Tuhan. Sampai nangis kamu tunggu. Apalagi kalau benar-benar mengkhianatimu sampai sakit hatimu, sampai benar-benar berdarah-darah ya. Keluargamu, kamu lihat anakmu habis, hancur gara-gara musuhmu ini, dan kamu bilang aku mengampuni. Ya, aduh sakit. Nggak mungkin kamu nggak ingat. Itulah salib saudara. Ya, itulah minyak yang kamu kumpulkan. Karena harus digeprek itu dagingmu sampai minyaknya keluar, itu minyak zaitunnya itu ya Fred. Nah, lanjut nanti Marcel nanti ya. Kristiani 7 ya. Thank you. Pray. God bless you. Stephen Law luar biasa. Stephen Law ini ketua kita ya. Mamanya Serafim, God bless you. Yolanda, God bless you. Ada Shelin Amerika. Acat, God bless you. Relis Ibadani Amerika. Fred, Pak saya menabur koinonia tapi malah menuai masalah. Oh, no. Pasti dong, masalah ada. Tapi kamu akan sanggup mengatasi masalah itu. Tuhan kasih kamu kekuatan, kasih hikmat dan pengertian, Fred. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, masalah selalu ada. Tidak ada orang tidak ada masalah. Kalau kamu tidak punya masalah, pasti kamu orang mati. Iya dong, yang tidak punya masalah hanya orang mati, saudara. Orang mati aja punya masalah, saudara. Meninggalkan masalah, mau nguburnya di mana? Kayak kemarin tuh ya, gara-gara rokok yang mau dimasukkan ke kuburan sampai berantem. Orang mati aja bikin masalah, saudara. Ya. Masalah selalu ada. Kalau kamu tidak punya masalah, bagaimana kamu bisa mengampuni? Bagaimana kamu bisa menuai, bisa ngumpulin minyak tadi yang dikumpulkan oleh para gadis yang bijak. Jadi masalah itu kamu sambut dengan ucapan syukur dan pengampunan, dengan cinta ya Fred. Oke, lanjut. Yeni dari Kanada, Esther Sinsu dari Amerika. God bless you. Ya Marcel, silakan Marcel. Tuh, mau tanya tadi kisah bendahara yang tidak jujur itu kan secara konteks dia udah ngerugiin tuannya, terus utangnya dipotongin, itu kan tambah rugi tuannya nih. Enggak. Tapi tuannya malah rugi ya? Enggak ya? Gimana tuh? Bagaimana motong bikin surat utang? Lalu bikin surat utang terus sama tuannya gimana? Tambah bolong. Ya kan? Kan dia kudu gantiin berarti kan? Oh, bukan jadi, dibebankan ke tuannya ya? Enggak mungkin. Itu kan nggak balance nanti pembukuannya. Harus balance dong. Dia sudah nggak jujur, tambah nggak balance lagi. Nggak mungkin. Jadi asalnya dia kan nggak jujur. Ya kan? Dia ngambil. Jadi pasti dipecat nih. Nah, supaya saya jangan ngemis, supaya saya jangan menyangkul, artinya dia hidup menderita intinya. Masuk ke Seoul, masuk ke Hades. Ya udah, aku tak berbagi. Siapa tahu nanti aku di tempat kerjanya koleganya tuannya ini, tapi koleganya tuannya ini kan adalah tuannya itu sendiri, sama saja muter-muternya di situ.
pakai duit kentitannya itu ya. Duitnya dia sendiri yang dia sudah ngambil itu, yang dia sudah curangin itu. Oke. Ingat ceritanya Oh itu, Sakeus? oke. Ya, orang Iya, yang udah aku peras akan kukembalikan 4 kali dibalikin lipat. 4 kali lipat. Kan gitu Iya. kan. Sama. Oh, Jadi ada konteks ya, begitu. kalau ngeliat itu ada konteks dan ada logika di dalam kisah itu. Iya. Oke, thank you, Ya. Pastor. Banyak orang yang nggak ngerti tentang kisah itu ya. Ada logika di dalam kisah itu. Nggak bisa sekonyong-konyong begitu ya. Langsung dihapusan enak aja, nggak bisa. Ada balance-nya dong. Ya kan? Lanjut. Kalau nggak ada lagi, ada pengumuman nggak nih kita nih? Ada nih Pastor katanya tadi. Nah, Ya, silakan. ini nih. Pengumuman. Kasih pengumuman. Saya stop share ya. Udah, silakan. Ini Pastor diminta sharing tadi sama Bu Gembala. Ya, ini kita ada ini ya. September tanggal 14 ya. Tim kita akan penginjilan di Speyeplain tadi ya. Yang tempatnya sudah ditunjukkan di depan Gemeente Den Haag, di sebelah restoran Ming gitu ya. Di depan Konservatorium Den Haag. Ya, itu Speyeplain, tempatnya lebar sekali karena kita mau kasih makan. Ya, itu pasti nanti banyak ya, nanti kita bawa banyak peralatan, pokoknya kita akan bawa banyak peralatan makan segala macam. Ini pertama kali kita kasih makan ya, biasanya kita hanya snack-snack, bawa kopi, gula, tapi ini kita kasih makan, mungkin saya nggak tahu ya bisa berapa banyak, berapa boleh diizinkan, tapi kita akan coba sediakan untuk 50 orang ya, 50 orang ya untuk makan, mungkin kita juga kasih kursi segala macam ya. Oke, saudara-saudara yang terbeban untuk menabur ya, untuk menabur Anda bisa bisa kirim ke Damarkasi atau Anda kirim ya ke Damarkasi kodenya 77 ya, atau Anda kirim ya langsung ke Hagios ya, atau kalau Anda bingung telepon saya. Kalau tambah bingung lagi telepon saya. Kalian di Eropa karena kalau Anda kirim ke Hagios ke rekening Belanda, kamu dapat, kalau kamu tinggal di Eropa kamu bisa dapat potongan pajak ya, karena kita yayasannya ANBI ya, bisa motong pajak ya saudara ya. Terima kasih Marcel. Oke, kita akan doa untuk kita baca recite lalu doa ya, recite sema lalu doa. Petugas recite dan petugas doa, tolong ditampilkan semanya. Silakan yang recite dinyalakan mikrofonnya. Silakan Pak Damara. Silakan Pak Damara. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ve'ahavta et Adonai Eloheka bekol lefavka ubekol nafeska ubekol miodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Weahapta lereaka kamoka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan berdoa penutup. Silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat karunia hari ini, mengucap syukur untuk setiap berkat dan pengajaran dan pencerahan-pencerahan yang telah kau sampaikan melalui Pastor Paul. Kami mengucap syukur, kami memberkati semua orang yang di YouTube maupun di Zoom, dan juga untuk hari-hari yang akan datang, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang melimpah. Kami tutup koinonia ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.